Makanya Pak, kalau nggak ada uang jangan berutang. Nah, kata-kata itulah yang bikin Pak Risman ini tersinggung dan juga ada rasa dendam karena rasa sakit hati. Dan di sanalah Pak Risman menganiaya Hijrah. Dia ditendang dan juga kepalanya dibenturkan ke tanah. Halo warga Storia, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Hari ini aku akan menceritakan seorang anak muda yang berusia 19 tahun dan dia ini baru aja lulus SMA. Tapi dia udah mendapatkan pekerjaan resmi di salah satu perusahaan BUMN. Namanya Hijrah. Nah, Hijrah ini sepanjang hidupnya penuh dengan semangat dan juga pekerja keras. Hijrah ini bahkan rela tinggal jauh dari keluarganya untuk bisa membantu perekonomian keluarganya, yaitu terutama neneknya. Tapi pekerjaan yang dia banggakan dan juga keluarganya banggakan ini justru membawa Hijrah ke suatu malam yang penuh tragedi, yang bikin satu kampung shock dan juga bikin Indonesia berduka. Nah, penasaran apa yang terjadi dengan Hijrah dan bagaimana kronologinya? Ya udah, gak usah lama-lama, yuk langsung aja kita ceritain. Duduk yang nyaman, pasang cluenya karena ini Intan Storia. Jangan lupa subscribe ya. Namanya Hijrah. Dia ini kelahiran tahun 2006, which is berarti usianya sekarang 19 tahun. Dan dia tinggal di Pasangkayu, Sulawesi Barat. Nah, Hijrah ini tinggal bersama neneknya karena kedua orang tuanya ini sudah lama berpisah atau bercerai. Bapaknya udah menikah lagi dan ibunya pun juga sudah menikah lagi. Jadi Hijrah ini dititipkanlah kepada neneknya. Tapi kondisi neneknya sekarang itu sedang sakit-sakitan, sehingga selama ini Hijrahlah yang mengurus neneknya. Nah, setelah dia lulus SMA, akhirnya Hijrah ini mendapatkan pekerjaan di salah satu koperasi milik BUMN, yaitu PNM Makar atau Permodalan Nasional Madani di cabang Banawa Selatan. Buat yang belum tahu PNM Makar itu apa, itu adalah perusahaan yang meminjamkan uang kepada masyarakat dan biasanya untuk modal usaha, tapi resmi gitu loh, karena milik pemerintah. Tugasnya Hijrah yaitu keliling kampung untuk menemui nasabahnya dengan berbagai karakter. Kadang dia disambut dengan baik, kadang juga dia mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Dan tugas utamanya Hijrah ini yaitu memproses dari awal peminjaman sampai dengan penagihan. Jadi apabila nasabahnya ingin mendapatkan pinjaman ya pasti dia disambut dengan baik. Tapi apabila nasabahnya ini susah untuk membayar utangnya itu, ya siap-siap aja Hijrah akan mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari nasabahnya ini. Nah, awalnya Hijrah ini happy-happy aja dengan pekerjaannya ini. Tapi dari rumahnya ke kantornya ini cukup jauh. Dia harus menempuh perjalanan 2 jam lebih. Sehingga dengan terpaksa Hijrah ini harus meninggalkan neneknya dan hanya bisa pulang di saat dia libur ataupun weekend. Hijrah ini di kantor dikenal sebagai anak yang humoris dan juga ceria. Dia gampang berbaur dan juga ramah ke semua teman-temannya di kantor. Tapi nggak jarang Hijrah ini juga terlihat murung atau bengong. Terbukti dari salah satu video yang direkam oleh temannya saat dia di kantor. Di situ terlihat jelas sekali Hijrah ini kayak bengong, banyak pikiran gitulah. Ya pasti dia capek. Gimana nggak capek? Karena banyak sumber yang bilang kerja di PNM Makar ini mempunyai target. Jadi Hijrah ini harus mengurus semua nasabahnya dalam proses penagihan. Apalagi banyak nasabahnya Hijrah ini yang susah untuk membayar hutang. Jadi Hijrah ini harus pontang-panting dalam proses penagihan. Kadang dia sampai malam mendatangi nasabahnya satu persatu. Salah satu nasabahnya yaitu Ibu Nurlina. Dia ini warga Pasangkayu sama seperti Hijrah. Dan Bu Nurlina ini punya suami yang bernama Pak Risman yang berusia 33 tahun dan berprofesi sebagai seorang petani. Nah, Bu Nurlina ini punya pinjaman ke PNM dan sudah jatuh tempo. Akhirnya di hari Rabu tanggal 17 September 2025, Hijrah ini datang ke rumah Bu Nurlina untuk menagih. Nah, sesampainya di rumah Bu Nurlina ini, ya Hijrah ini ngetok-ngetok, tok tok tok, assalamualaikum Bu. Nah, disambutlah sama Bu Nurlina.
Waalaikumsalam Mbak. Nah Hijrah bilang lagi, Bu bayar ya utangnya, ini sudah jatuh tempo. Nah Hijrah. Nah Bu Nurlina malah jawab, aduh Mbak, saya nggak ada uangnya. Saya pastikan besok ada. Soalnya besok ada suami saya di rumah. Dan uangnya itu semua ada di suami saya Mbak, kata dia. Ya udahlah, dijawab lagi nih sama si Hijrah. Aduh Bu, ya udah deh, besok saya kesini lagi. Saya ini cuma kerja loh Bu, jadi pastikan besok dibayar ya Bu, karena udah jatuh tempo. Nah ya udahlah, dijawab lagi nih sama Bu Nurlina. Iya Mbak, besok pasti ada uangnya. Udahlah, akhirnya Hijrah ini pulang ke rumahnya dengan tangan kosong. Nah, keesokan harinya sesuai janjinya Bu Nurlina, akhirnya Hijrah ini datang lagi ke rumah Bu Nurlina untuk proses penagihan. Nah, benar aja tuh, sesampai di rumahnya Bu Nurlina, tek tek tek, assalamualaikum. Nah, dijawablah tuh sama Pak Risman. Waalaikumsalam Mbak. Nah, di situ Hijrah ini bilang, Pak tolong bayar hutangnya ya, soalnya ini udah jatuh tempo. Nah, dijawablah dengan Pak Risman. Aduh Mbak, saya benar-benar nggak ada. Kalau nggak ada gimana ya? Nah, di situ Hijrah bilang lagi, ya gimana ya Pak? Saya sih nggak mau tahu. Itu urusan Bapak. Soalnya ini udah jatuh tempo. Nah, karena tidak menemukan solusi, akhirnya Pak Risman ini ngajak Hijrah lah. Dia bilang, ya udah ayolah kamu ikut saya. Kita ke rumah saudara kek, kita ke tetangga kek, atau ke siapapun yang bisa meminjamkan saya uang. Ya udahlah tuh, Hijrah di situ ikut-ikut aja, setuju-setuju aja. Dan di situ sudah menunjukkan jam 9 lewat dan Hijrah ini harus mendapatkan uang tagihan itu. Akhirnya Hijrah dan Pak Risman ini pergi naik motornya Hijrah. Dan posisinya yang bawa motor Hijrah itu ya Pak Risman, dan Hijrah ini diboncengi. Nah, mereka mendatangilah satu demi persatu rumah. Tapi Pak Risman ini tidak mendapatkan pinjaman sama sekali. Padahal Pak Risman udah mohon-mohon. Dia bilang, tolonglah bantu saya harus membayar utang istri saya. Tapi ya tetap aja Pak Risman ini tidak mendapatkan pinjaman. Ya udah tuh, akhirnya mereka jalan lagi lah. Nah, dalam perjalanan Pak Risman ini beradu mulut lah sama Hijrah. Sampai akhirnya Hijrah ini ngomong, makanya Pak, kalau nggak ada uang jangan berutang. Nah, kata-kata itulah yang bikin Pak Risman ini tersinggung dan juga ada rasa dendam karena rasa sakit hati. Akhirnya Pak Risman ini ngomong lah, dia berbohong. Kayak dia ini pura-pura bilang, oh ya Mbak, saya ada satu lagi nih rumah yang bisa saya datengin. Saya pastikan saya mendapatkan pinjaman di sana. Ya udahlah tuh, Hijrah setuju-setuju aja. Dan itu menunjukkan hampir jam 10 malam. Ya udahlah, Hijrah ini ikut lagi. Nah, tapi Hijrah ini mulai curiga karena sudah mulai jauh dan tidak ada lagi rumah yang mereka lewati. Malah masuk ke kebun-kebun. Tapi di dalam perjalanan itu, Hijrah juga sambil chatan dengan teman kantornya yang bernama Wisrah. Seperti ini nih ya chatnya. Nah, setelah chat itu, Hijrah ini udah nggak bisa lagi dihubungin. Nah, ternyata Pak Risman ini membawa Hijrah ke tengah kebun kelapa yang gelap gulita. Dan di sanalah Pak Risman menganiaya Hijrah. Dia ditendang dan juga kepalanya dibenturkan ke tanah. Gak cuman itu, menurut beberapa sumber, Hijrah ini dicekik menggunakan kerudung atau tali branya. Nah, setelah itu Pak Risman ini memastikan apakah Hijrah ini sudah meninggal atau belum. Setelah dia yakin kalau Hijrah ini meninggal, ada kelakuan Pak Hijrah di luar nalar ya menurut aku. Karena dia melakukan meloroti celananya atau membuka celananya Hijrah. Katanya alasannya yaitu biar nanti kalau jasadnya Hijrah ini ditemukan oleh warga ataupun polisi, dia merasa malu. Nah, setelah aksinya itu dia lakukan, Pak Hijrah ini menyembunyikan motor Hijrah kurang lebih 100 meter dari jasadnya Hijrah. Setelah itu dia pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki tanpa ada rasa bersalah sama sekali. Keesokan harinya, karena pihak keluarga dan juga temannya Hijrah ini udah nggak bisa menghubungi Hijrah, akhirnya mereka memutuskan untuk melapor kepada polisi dengan barang bukti yaitu chat terakhir dari Hijrah. Nah, akhirnya polisi pun berburu Risman berdasarkan chat terakhir itu. Di saat polisi sedang mencari Risman, di hari Sabtu tanggal 20 September 2025, ada seorang warga yang bernama Gufran menemukan jasad di kebun kelapa. Dan dia pun shock banget dan langsung buru-buru menghubungi polisi. Polisi pun langsung datang ke TKP untuk mengevakuasi korban ke RSUD untuk diotopsi.
Gak lama jasad Hijrah ini ditemukan, pihak polisi pun berhasil menangkap Risman. Dan di kantor polisi, Risman ini diinterogasi oleh polisi. Di sanalah dia mengakui semua perbuatannya. Dan katanya motifnya itu karena rasa sakit hati dan juga dendam. Nggak hanya di situ aja warga Storia. Di hari Minggu tanggal 21 September 2025, pihak keluarga dan juga warga sekitar berbondong-bondong datang ke rumah Risman sekitar pukul 3 sore. Mereka ini membawa kayu dan juga besi untuk memboboli dinding dan juga memecahkan kaca. Nggak hanya itu, mereka juga membawa truk untuk menarik fondasi rumahnya agar rumahnya ini roboh rata dengan tanah. Mereka bilang ini rasa kekecewaan dan kemarahan mereka terhadap Risman. Nah, nggak cuma itu aja. Di media sosial pun ramai, warganet banyak yang marah dan tidak terima dengan perlakuan Risman ini. Karena Hijrah ini dinilai hanyalah anak muda yang bekerja, tapi harus berakhir dengan tragis. Warga Storia, dari kisah ini bisa kita ambil pelajarannya. Jangan mudah tersulut emosi, karena bisa berakhir tragedi. Dan Hijrah ini hanyalah korban dari orang yang tidak bertanggung jawab atas hutangnya. Dan buat kalian warga Storia, jangan pernah hal ini dijadikan contoh. Dan gimana menurut kalian tentang kisah ini? Boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel YouTube aku, serta share ke teman-teman kalian agar warga Storia semakin besar, dan juga aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Bye-bye.